Jangan mengharapkan plot twist yang meliu-liu ataupun pembunuhan psikopat yang membabi buta dalam film ini. Film yang bergenre misteri klasik ini lebih berfokus pada visual dan jalan cerita yang serealistis mungkin. Diadaptasi dari novel karangan Agatha Christie, film Murder on the Orient Express ini mencoba menguak kisah asli yang mungkin terjadi di kehidupan kita saat ini. Meski terkesan rumit dan tak berujung, film ini memberikan gambaran nyata bahwa hal itu bisa sewaktu-waktu terjadi dan menimpa siapa saja. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Berikut ceritanya. Berkisah pada tahun 1934, detektif terhebat bernama Hercule Poirot tengah berada di Yerusalem. Di tembok ratapan terlihat 3 kepercayaan hidup berdampingan dengan damai: Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Seorang anak kecil membawa keranjang berisi telur ayam berlari menuju ke dapur hotel. Chef merebus banyak sekali telur untuk dihidangkan ke manusia perfeksionis Poirot. Hingga tiba saatnya bagi chef untuk menyajikan sarapan sang detektif itu. Namun, makanan itu ternyata tak sesuai dengan kriteria yang diminta Poirot. Si anak peternak ayam bergegas lari mengambil telur yang lain. Lagi-lagi, takaran dan tinggi telur tidak sama. Poirot menolak memakan sarapan itu dan bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Ya, sebagai seorang detektif memang seharusnya untuk selalu melihat sesuatu dengan jelas dan detail. Ketika Poirot berjalan ke tembok ratapan, kotoran unta di tengah jalan mengejutkannya. Kaki kanannya menginjak kotoran yang masih fresh from the oven. Mr. Perfeksionis itu kemudian menginjak kotoran itu lagi menggunakan kaki yang kiri. Ia benci ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Ia sampai di tembok ratapan. Terlihat banyak sekali kerumunan orang yang menunggunya. Ketiga tersangka dihadirkan di sana. Ketiganya merupakan pemuka agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Detektif asal Belgia itu pun memulai orasinya. Ia menjelaskan apa yang terjadi di dalam gereja Makam Kudus. Relik berharga yang berada di tempat khutbah menghilang. Kejadian itu terjadi 1 jam setelah ketiga pemuka agama berunding tempat pembagian pasar. Mereka berunding di bawah pengawasan kepala kepolisian setempat. Polisi memberikan delik aduan di mana salah satu dari 3 pemuka agama itulah yang mencurinya. Namun, polisi tidak dapat menemukan bukti apapun dari kasus pencurian besar itu. Poirot kemudian membeberkan hasil temuan investigasinya. Ia berhasil menemukan satu bukti pada lukisan yang terletak di bawah relik yang dicuri. Pada lukisan tersebut ditemukan retakan kecil bekas di daki sepatu boot. Dari bukti itu, Poirot sudah bisa menebak dengan tepat bahwa pelaku sebenarnya adalah kepala inspektur polisi. Dengan lugas dan tegas, Poirot mengungkap kebenaran itu bahkan di tengah kerumunan pasukan bersenjata. Kepala inspektur polisi mengelak dan justru mengancam Poirot dengan tatapan yang mengintimidasi. Poirot segera meminta sersan untuk menggeledah tas kepala inspektur. Di dalam tas itu ditemukan relik yang selama ini menghilang. Kepala inspektur lari kalang kabut untuk menyelamatkan diri dari amukan warga. Selesai dengan kasus itu, Poirot bergegas pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke Istanbul. Ia menaiki sebuah kapal di mana ia secara tidak sengaja bertemu dengan guru geografi yang mengenali dirinya. Percakapan singkat terjadi. Semua tampak kebetulan di sini. Seorang dokter yang juga terlihat buru-buru dan memaksa kapal untuk segera lepas jangkar. Hingga akhirnya kapal itu pun siap untuk berangkat. Poirot memergoki si dokter dan guru geografi mengatakan sesuatu hal secara bisik-bisik. Bagi seorang detektif, hal mencurigakan itu justru membuatnya semakin penasaran. Kapal telah sampai di Istanbul. Poirot mengunjungi dapur milik teman karibnya yang bernama Butch. Sang mantan polisi itu terlihat sangat senang bertemu dengan teman lamanya. Dalam pertemuan itu, Poirot meminta Butch untuk mencarikan kereta internasional menuju rumahnya di London. Butch yang merupakan pemilik Orient Express segera mencarikan kabin terbaik untuk Poirot. Perjalanan penuh intrik dalam kereta internasional Orient Express akan segera dimulai. Orient Express dalam kehidupan nyata memang benar adanya. Kereta api penumpang jarak jauh ini pertama kali beroperasi pada tahun 1919.
hingga kemunculan pesawat terbang dan kereta cepat membuat Orient Express kalah pasar. Kereta yang mewah pada zamannya itu terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2009 lalu. Hingga saat ini, Simplon Orient Express telah membangun rute rel kereta paling penting dan paling bersejarah antara Paris dan Istanbul. Kembali ke Poirot, ia sudah berada di stasiun kereta api dengan membawa beberapa koper. Terlihat semua orang tengah memvalidasi tiket untuk berangkat ke London. Terlihat Masterman dan McQueen bertegur sapa di sana. Di tempat lain, seorang bangsawan Rusia sekaligus penari bernama Andrei juga tampak sedang menunggu kereta tiba. Andrei yang temperamen itu tampaknya tak senang dengan tingkah wartawan yang memaksa untuk memotretnya. Saat ia menghajar wartawan itu, kekasihnya yang bernama Elena tiba di stasiun untuk pergi bersama dengan Andrei. Kondektur kereta mulai menginstruksikan para penumpang untuk segera masuk ke dalam kereta. Melihat Mr. Butch melintas dengan Poirot, Michel Pierre sang kondektur kereta segera menyapa atasannya itu. Butch memberikan mandat agar perjalanan kereta kali ini memberikan pelayanan terbaik untuk temannya Poirot. Namun sayangnya, kereta telah penuh dan tak ada tempat lagi di kabin VVIP. Mau tak mau, Poirot harus tidur berdua satu kamar dengan Mr. McQueen. Ia pun segera memasuki kereta itu. Saat melintasi pintu kereta, Poirot menyenggol bahu perempuan bernama Caroline. Perempuan itu langsung tertarik dengan karisma Poirot. Bahkan si perempuan itu menggoda Poirot hingga Poirot mengusirnya. Ia pun sampai di kamar nomor 3 bersama McQueen. Semua penumpang mulai memasuki kereta satu persatu. Hingga Pak Ratchet, sang pengusaha itu datang dan langsung menuju ke kamarnya. Setelah semua penumpang lengkap, kereta pun segera berangkat. Malam tiba. Ratchet berada di kamarnya sendirian. Di dalam kamar itu, Ratchet menemukan kertas berisi ancaman kepadanya. Masterman datang mengetuk pintu Ratchet untuk mengantarkan kopi. Ratchet yang panik dengan kertas ancaman itu menggertak Masterman, seolah-olah ia tahu siapa pelakunya. Namun tentu saja juru saji itu tak tahu siapa yang menulis surat ancaman pada Ratchet. Ratchet keluar dari kamar untuk melihat suasana. Caroline terlihat berjalan ke arahnya. Ratchet mulai menggoda perempuan cantik itu. Meski Ratchet merupakan pengusaha yang kaya dan mapan, namun Caroline sama sekali tak tertarik pada Ratchet. Caroline justru merasa muak dengan rayuan Ratchet. Ia pun segera masuk ke dalam kamarnya yang terletak di sebelah kamar Ratchet persis. Pagi pun tiba. Poirot dibangunkan dengan sarapan telur yang sempurna. Ukuran telur yang sama panjang dan lebarnya. Ia tampak sangat menikmati perjalanan di kereta itu. Di gerbong makanan tampak berbagai makanan mewah disajikan. Semua penumpang sudah berada di sana untuk menyantap makanan pagi sembari berbincang dengan penumpang lainnya. Butch memberikan anggur mahal untuk dinikmati secara gratis pagi itu. Poirot datang dengan sedikit terlambat. Melihat Poirot melintas, Ratchet menawarkan Poirot untuk duduk bersamanya. Namun, Poirot sudah berjanji untuk sarapan bersama dengan teman lamanya, Butch. Dragomirov, seorang putri dari bangsawan kaya raya Rusia, tengah memesan makanan. Namun, asistennya yang bernama Hedigarde memesankan ikan dengan kentang yang merupakan makanan favorit sang putri. Mendengar pesanan itu, Poirot juga meminta makanan yang sama dengan mereka. Percakapan antara Butch dan Poirot kembali berlanjut. Butch terlihat menggoda Poirot yang juga tak kunjung punya pasangan. Poirot mengatakan bahwa ia pernah memiliki satu orang kekasih yang nampaknya ia tak juga bisa move on dari mantannya itu. Di tengah-tengah jamuan pagi itu, salah satu penumpang bernama Profesor Gerhard membuat keributan. Ia tak senang jika harus duduk bersama dengan orang yang gak nyambung kalau diajak ngomong. Sang guru geografi, Mary Debenham, mencoba menenangkan Profesor Gerhard dengan mengatakan bahwa hidup ini tidaklah lengkap tanpa perbedaan. Namun, Profesor justru mengatakan bahwa anggur merah tak akan bisa dicampur dengan anggur putih. Mendengar hal itu, Debenham mencampur kedua anggur minumannya itu dan mengatakan bahwa ia suka yang dicampur. Ia pun pergi meninggalkan arena makan itu. Hari sudah mulai petang. Poirot terlihat masih membaca buku sendirian di meja makannya.
Melihat hal itu, Reset mendatangi Poirot dan menawarkan pekerjaan. Ia mengatakan bahwa dirinya sering diteror dan diancam akan dibunuh oleh orang yang misterius. Sebelum menerima tawaran pekerjaan untuk menjadi mata-mata Reset, Poirot menginterogasi calon kliennya itu. Ia bertanya pada Reset seputar pekerjaan dan alasannya mengapa begitu banyak orang yang membenci Reset sehingga ia sering diteror bahkan diancam akan dibunuh. Reset menjelaskan bahwa dirinya adalah pengusaha barang antik Timur Tengah. Reset menjual karpet dari Turki ke Eropa. Namun, gangster Eropa mengatakan bahwa barang Reset palsu. Reset merasa ditipu oleh penjual barang antik dari Turki itu, namun pembeli barang antik itu terus-menerus meneror Reset. Poirot melihat gelagat tak wajar dari si pengusaha itu. Setelah menganalisis dalam pikirannya, Poirot menemukan titik terang. Ia berkata pada Reset jika Reset adalah seorang penipu yang sengaja menjual barang palsu pada para gangster. Poirot pun menolak tawaran pekerjaan Reset itu. Reset naik darah dan menodongkan pistol pada Poirot. Tetap saja, Poirot tak mau bekerja untuk orang jahat itu dan pergi meninggalkannya. Poirot berkata bahwa tugas ia adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dan bukan malah melindungi seorang penjahat. Malam pun tiba. Sebelum tidur, Poirot memandangi foto mantan kekasihnya yang bernama Catherine. Ia tampaknya rindu pada perempuan itu. Setelah puas memandang dan memanggil-manggil nama Catherine, Poirot kembali membaca buku Mr. Dickens kesukaannya. Tiba-tiba, terdengar suara cukup keras dari kamar Reset. Poirot terkejut mendengar suara itu dan keluar dari kamar untuk melihat keadaan. Kondektur Michel Pierre mencoba untuk menggedor kamar Reset. Terdengar suara yang mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Poirot pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mencoba untuk tidur meskipun kondisi di luar kamar cukup berisik. Sebelum dirinya benar-benar tertidur, ia kembali keluar kamar dan melihat seorang mengenakan gaun naga berwarna merah berlari membelakanginya. Merasa sangat terganggu dengan suara berisik itu, Poirot kembali menutup pintu kamarnya dan memaksakan diri untuk tidur. Malam itu keributan kembali terjadi. Kali ini bukan dari dalam kereta, namun longsoran gunung es menabrak jalur kereta itu dan membuat kereta Orient Express keluar dari rel. Semua penumpang terbangun, bahkan Poirot terjatuh ke lantai dan terperosok hingga kepalanya keluar kamar. Wajah muram nampak sangat menyedihkan ketika ia melihat kaca foto kekasihnya itu retak. Pagi menjelang, terlihat kereta api berada di tengah hutan dan diterjang badai salju. Semua penumpang panik dengan adanya kecelakaan itu. Penumpang itu meminta tanggung jawab Butch selaku pemilik kereta. Butch mengatakan bahwa jika jam 2:10 mereka belum sampai di stasiun berikutnya, maka kepala stasiun di board akan segera mengirimkan orang untuk menolong. Mendengar hal itu, semua penumpang menyalahkan Butch karena mereka tak bisa tepat waktu sampai di tujuan. Ketegangan memuncak ketika Masterman dan Poirot menemukan seorang meninggal di dalam kamarnya. Sebelum itu, seperti biasa, Masterman mengirimkan sarapan untuk Reset. Namun tak ada jawaban, bahkan pintu masih terkunci rapat dari dalam. Mendengar suara ketukan, Poirot keluar dari kamar. Ia mengintip dari bawah pintu Reset. Ia segera meminta bantuan Masterman untuk memanggil dokter. Poirot membuka pintu kamar Reset menggunakan tongkat jalannya. Ia menemukan Reset telah meninggal dengan kondisi jendela kamar yang terbuka lebar. Sang dokter yang bernama Arbuthnot bersama Pierre datang untuk memeriksa keadaan. Poirot bertanya waktu kematian dan cara Reset meninggal. Dokter itu mengatakan bahwa Reset meninggal dini hari sekitar jam 2 pagi dengan cara ditikam berkali-kali. Kondektur Pierre mengatakan jika hal itu tak mungkin terjadi karena dirinya semalam duduk di lorong kereta dan menjaga semua pintu kamar. Butch dan Poirot mulai berunding. Butch meminta bantuan Poirot untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Meski Poirot menolak, ia akhirnya mau membantu temannya untuk menjaga reputasi baik kereta miliknya itu. Poirot segera meminta semua data yang dibutuhkan untuk mengungkap identitas pelaku. Dengan sigap, semua penumpang pun dikumpulkan dalam satu ruangan. Poirot mengumumkan jika Reset telah meninggal dibunuh. Ia mulai membaca semua gerak-gerik dan respon dari pengunjung kereta itu satu persatu. McQueen selaku sekretaris Reset menjadi orang pertama yang diinterogasi oleh Poirot. Dalam wawancara itu,
McQueen mengaku sering mendapatkan perlakuan buruk dari bosnya itu. Ia menjelek-jelekan Reset dan mengungkap semua keburukannya. Mereka pun masuk ke dalam kamar Reset dan mulai memeriksa semua berkas-berkasnya. McQueen terlihat gugup dan gemetaran saat diperiksa. Setelah dirasa cukup, Butch dan Poirot kembali berunding. Butch segera menyimpulkan jika pelakunya adalah McQueen. Namun Poirot tak mau buru-buru. Ia masih mengedus adanya pelaku dalam kereta itu. Investigasi pun berlanjut. Kini giliran mayat Reset yang diperiksa. Terdapat 12 luka tusukan yang tidak berpola. Sedangkan jam Reset terhenti pada pukul 1:15 sesuai dengan kematian yang dikatakan dokter. Poirot juga menemukan pistol Reset yang disimpan di bawah bantal tidurnya. Selain itu, obat tidur Barbital juga ditemukan di minuman kopi yang diminum Reset. Ada 2 barang bukti lain yang menyertainya, yaitu sapu tangan wanita yang mahal dan elegan dengan inisial huruf H dan pembersih pipa. Semua barang bukti itu diamankan dan disimpan Poirot untuk melanjutkan investigasinya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Poirot kembali menemukan satu barang bukti otentik, yaitu kertas terbakar di dalam asbak. Kertas itu segera dibawanya keluar untuk dibakar secara perlahan. Terlihat tulisan yang dapat terbaca berbunyi, "Darah Armstrong di tanganmu, kau akan mati." Setelah merenung dan berpikir tentang tulisan dan semua clue yang ditemukan, Poirot menemukan nama asli korban. Ya, Reset hanyalah nama samaran. Nama aslinya adalah Cassetti. Beberapa tahun silam, ada seorang kolonel bernama John Robert Armstrong. Pada suatu pagi, anak perempuan Armstrong diculik oleh bos mafia Chicago bernama LaFranco Cassetti. 3 hari pasca penculikan, mereka meminta uang tebusan sebesar $200.000. Setelah uang tebusan itu diberikan, ternyata anak Armstrong tak kunjung dikembalikan. Putri kecil itu justru dibunuh dengan cara mengenaskan. Tubuh anak itu ditemukan tak bernyawa di tengah hutan selang 2 minggu. Ia tewas. Istri Armstrong yang tengah hamil besar itu pun syok mendengar kabar itu. Hal itu membuat ia keguguran dan meninggal karena komplikasi. Setelah kehilangan anak dan juga istri, Armstrong yang depresi itu menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Kasus penculikan itu ditangani oleh polisi setempat dan mendakwa seorang terduga tersangka yang sebenarnya sama sekali tidak bersalah. Setelah menjelaskan latar belakang dari pembunuhan di kereta, Pierre mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Caroline sangat ingin bertemu dengan Poirot. Butch dan Poirot segera memasuki kabin kereta. Di sana, Caroline sudah menunggu dan langsung mengatakan bahwa pelaku ada di dalam kamarnya tadi malam. Caroline mengatakan bahwa ada seorang pria yang berdiri di dalam kamarnya dan mencoba untuk memperkosanya. Hingga Caroline menunjukkan kancing baju pelaku yang lepas dan terjatuh di atas kasurnya. Investigasi berlanjut. Kini mastermind yang diperiksa. Ia ditanya banyak hal hingga harus menceritakan masa lalunya. Poirot mencium kebohongan dari setiap jawaban mastermind. Bahkan mastermind memalsukan sakit giginya yang padahal ia menderita sakit paru yang cukup parah. Selanjutnya, sang religius Pilar Extravados. Meski tidak ada hal yang aneh dalam dirinya, namun Poirot tak mau berbaik sangka terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan interogasi berikutnya dan berikutnya hingga semua penumpang di kereta itu telah diinterogasi. Semua jawaban dari penumpang itu tampak mencurigakan dan ditutup-tutupi. Ada kebohongan besar yang sengaja mereka tutupi. Bahkan Mary Debenham enggan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan padanya. Hingga akhirnya Hildegard diinterogasi menggunakan bahasa Jerman agar Putri Dragomirov tak mengetahui yang mereka bicarakan. Ia mengatakan bahwa ia melihat kondektur lainnya yang berbadan kecil dan bersuara tinggi. Poirot segera meminta kunci kamar Pierre untuk memeriksa seragam yang tersisa di sana. Selain itu, Poirot juga meminta Butch untuk memeriksa setiap koper penumpang di dalam gerbong bagasi. Mereka harus menemukan seragam kondektur dan gaun kimono merah bergambar naga yang Poirot lihat di malam Reset atau Cassetti meninggal. Poirot dan Butch berada di dalam kamar dan Hilde menemukan seragam kondektur yang terlipat rapi di dalam selimut. Sedangkan di kamar Pierre, Poirot segera membuka koper milik si kondektur dan ditemukanlah gaun berwarna merah. Teka-teki itu menjadi semakin rumit.
Poirot masuk ke dalam kamar McQueen dan menggeledah buku catatannya. Namun ternyata McQueen sudah kabur dari kereta dan pergi menjauh dari kereta itu. Poirot segera menyusulnya dan membawa McQueen kembali ke dalam kabin. Malam tiba, McQueen dipaksa untuk buka suara. Namun di saat McQueen sudah sangat terpojok, Dr. Arbuthnot datang dan membela McQueen. Poirot mengajak dokter itu keluar kabin dan mulai menginterogasinya. Di sini terlihat dokter memihak McQueen. Bahkan ia juga melindungi Mary Debenham. Entah apa yang sebenarnya terjadi, para penumpang itu mulai melindungi satu sama lain. Ketika Poirot kembali memaksa McQueen untuk buka mulut, terdengar suara teriakan Caroline dari dalam kamar. Semua orang panik dan masuk ke dalam kamar Caroline. Terlihat bahu kanan Caroline tertusuk pisau sangat dalam. Ia berkata bahwa pelaku pembunuhan itu menancapkan pisau padanya ketika Poirot menuduh McQueen sebagai pelaku. Caroline di sini ingin menegaskan bahwa McQueen bukan pelakunya. Poirot segera melanjutkan investigasinya. Kali ini giliran keluarga bangsawan Andrenyi dan istrinya yang diinterogasi. Di dalam kamar VVIP itu, Poirot menemukan banyak sekali botol barbital. Andrenyi mengatakan bahwa istrinya sakit dan butuh banyak barbital agar bisa beristirahat dengan cukup. Poirot memeriksa paspor Elena. Terlihat ada noda di nama Elena dan hal itu cukup aneh ketika ada noda di dokumen penting. Noda itu terlihat digunakan untuk menutupi sesuatu. Wawancara itu tidak berjalan mulus. Andrenyi yang temperamental itu malah memukul Poirot dan mengusirnya dari kamar. Di luar sudah ada Profesor Gerhardt yang sudah menunggu untuk berbicara pada Poirot. Belum sampai melancarkan aksinya, ternyata identitas asli profesor itu berhasil dikuak oleh Poirot. Profesor Gerhardt akhirnya mengakui kecerdasan Poirot. Ia mencoba untuk membuat kebohongan baru. Ia berkata jika dirinya adalah seorang detektif yang disewa Ratchet untuk memata-matai musuhnya. Cerita kebohongan itu langsung ditangkis oleh Poirot. Poirot melihat pistol milik Profesor Gerhardt adalah edisi polis positif keluaran 1927. Tanpa mampu berkata-kata lagi, kedok profesor yang sebenarnya adalah mantan polisi itu terkuak. Dari hasil interogasi 10 penumpang, terlihat ada ketidakberesan di sana. Namun, Poirot belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia seperti menemui jalan buntu. Sembari merenungi semua clue dan jejak pelaku, Poirot berbisik pada kekasihnya Catherine. Ia takut tak mampu menuntaskan kasus pembunuhan itu. Hingga pagi tiba, semua penumpang diturunkan dari kereta karena gerbong kereta akan diangkat dan dikembalikan posisinya ke jalur yang benar. Sementara itu, Poirot tengah bertemu dengan Debenham. Ia langsung terus terang pada guru geografi itu. Ia bertanya siapa saja orang-orang yang terlibat dari pembunuhan ini. Tentu, Debenham tak bisa mengatakannya. Ia sepertinya diancam oleh seseorang untuk tutup mulut. Hingga akhirnya Poirot mengungkap asal-usul Debenham yang sebenarnya. Ya, Debenham adalah guru privat dari putri John Armstrong yang diculik Cassetti. Setelah Debenham mengakuinya, Poirot segera memojokkannya dengan menjadikan Debenham tersangka. Ia membeberkan cerita bahwa istri Andrenyi sebenarnya adalah Helena yang merupakan adik dari istri John Armstrong. Setelah Debenham mengakui perbuatannya, tangan kanan Poirot ditembak oleh Dr. Arbuthnot. Ia mengatakan bahwa pelakunya bukan Debenham, melainkan dirinya lah yang membunuh Cassetti. Dokter itu kemudian menceritakan masa lalunya pada Poirot. Ia sebenarnya adalah seorang prajurit. Pengakuan Arbuthnot sepertinya membuka benang kusut bagi Poirot yang menemukan motif dari pembunuhan itu. Namun, sebelum semuanya terbongkar, Arbuthnot berusaha untuk menghabisi nyawa Poirot. Poirot melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya Butch yang mencari Poirot itu pun datang menyelamatkannya. Dengan langkah lemas dan tak berdaya, Poirot turun dari gerbong kereta api untuk menyusul semua penumpang. Dalam perjalanannya, ia dihentikan oleh seorang pekerja kereta api yang mengabarkan bahwa kereta api telah aman dan siap untuk diberangkatkan kembali. Dengan menunjukkan pistol di tangan kanannya, Poirot meminta mereka segera meninggalkan kereta itu dan membiarkan semua penumpang berada di luar. Poirot segera menemui semua penumpang dan kini sudah waktunya bagi Poirot untuk memecahkan kasus yang kompleks itu. Dengan penuh amarah,
Ia berkata bahwa semua penumpang telah berbohong padanya dan cerita yang sesungguhnya pun dimulai. Kolonel John Robert Armstrong adalah seorang prajurit tersohor saat Perang Dunia Pertama berlangsung. Armstrong dan Arbuthnot sama-sama bergabung dengan Resimen Senapan Gurkha ke-12, sebuah resimen infanteri Angkatan Darat India, Britania. Mereka bergabung dengan Edward Teddy Masterman yang menjadi Batman tentara Armstrong, yaitu pelayan pribadinya selama militer. Hingga Armstrong dianugerahi 3 medali untuk keberanian dan keberaniannya. Ketika perang berakhir pada tahun 1918, layanan Armstrong dengan Angkatan Darat Inggris berakhir. Dia bersama Masterman pindah ke New York City. Saat berada di sana, Armstrong jatuh cinta dengan seorang penerbang bernama Sonia Goldenberg, putri dari artis Broadway terkenal bernama Linda Arden yang menyamar sebagai Caroline saat ini. Keduanya akhirnya menikah dan menetap di sebuah rumah besar bernama Edenville. Armstrong mempekerjakan Masterman sebagai kepala pelayan rumah tangga dan Antonio Focarelli menjadi sopir rumah tangga. Sementara itu, Sonia Armstrong mempekerjakan Hildegard Smith sebagai juru masak rumah tangga, Mary Debenham sebagai sekretaris pribadinya dan sekaligus menjadi tutor untuk anak-anak mereka. Sedangkan Susan Michelle bekerja untuknya sebagai pengasuh anak dan terakhir Greta Olson sebagai perawat. Jadi gambar ini mungkin sedikit menjelaskan bagaimana mereka semua terhubung. Linda Arden menyamar sebagai Caroline, merupakan ibu dari istri Armstrong yang merupakan nenek dari anak Armstrong yang diculik Cassetti. Linda Arden atau Caroline ini adalah mantan pemain teater tersohor di zamannya. Pilar Extravados merupakan pengasuh Daisy, anak Armstrong yang diculik. Pilar mendedikasikan diri untuk menjadi seorang biarawati pasca tragedi penculikan itu. Ia merasa dirinya sangat bersalah karena tak bisa menjaga Daisy dengan baik. Profesor Gerhard Hartmann bernama asli Cyrus Batman Hartmann adalah mantan polisi yang menyelidiki kasus penculikan Daisy. Sayangnya, kasus penculikan itu justru menuduh pengasuh Daisy yang bernama Susan Michelle sebagai tersangka dan bahkan dia dipersekusi massa. Hartmann yang kala itu menangani kasus penculikan jatuh cinta pada Susan. Sayangnya, ia tak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Susan. Merasa kecewa dengan kinerja polisi yang menjebloskan orang tak bersalah ke penjara, Hartmann keluar dari kepolisian dan menjadi detektif bayaran untuk terus menyelidiki pelaku yang sesungguhnya. Hingga ia menemukan Cassetti dan bekerja sebagai penasehatnya. Dragomirov di sini tak terlalu besar perannya. Ia adalah teman karib Caroline yang juga merupakan ibu baptisnya Daisy. Ia diminta Caroline untuk ikut membantu merencanakan pembunuhan Daisy. Hildegard Smith adalah juru masak keluarga Armstrong yang setelah tragedi penculikan itu ia bekerja untuk Dragomirov sebagai seorang asisten pribadi. Hector McQueen yang bekerja sebagai sekretaris pribadi Cassetti sebenarnya adalah anak dari jaksa yang bekerja untuk memutuskan perkara penculikan anak Armstrong. Masterman yang bernama lengkap Edward Henry Masterman, dulunya ia adalah teman perang Armstrong yang kini menyamar menjadi pelayan pribadi Cassetti. Mary Debenham, jelas, ia guru privat Daisy sekaligus sekretaris pribadi Pak Armstrong. Dr. Arbuthnot, ia sangat dekat dengan Armstrong. Kedekatannya dengan Armstrong membuat ia jatuh cinta pada Debenham. Selain itu, ia punya hutang budi pada Armstrong. Selama Armstrong hidup, semua biaya kedokterannya itu ditanggung oleh Armstrong. Elena Andreni bernama asli Helena Goldenberg adalah adik kandung istri Armstrong yang juga merupakan tantenya Daisy. Rudolf Andreni, suami Elena, tidak memiliki pengalaman langsung dengan tragedi penculikan itu. Namun melihat kondisi istrinya yang depresi berat dan dihantui rasa ketakutan pasca penculikan, membuatnya iba dan dengan sepenuh hati berusaha membebaskan istrinya dari depresi itu. Biamino Marquez yang mengaku sebagai pengusaha showroom mobil itu sebenarnya adalah Antonio Focarelli, mantan sopir pribadi Pak Armstrong. Dan yang terakhir adalah kondektur kereta Pierre Michel. Ia adalah adik laki-laki dari Susan. Meski ia tak ikut langsung dalam pembunuhan, namun ia terlibat dalam meminjamkan seragam kondektur serta memberi keterangan palsu pada Poirot. Setelah Poirot mengungkapkan identitas semua penumpang, akhirnya semuanya mengakui bahwa analisis Poirot adalah benar. Caroline membuka rambut palsunya dan mengatakan bahwa dialah otak dari pembunuhan keji itu. Sebagai nenek Daisy, memang Caroline lah yang paling merasa terpuruk setelah kejadian nahas itu.
Caroline menghubungi semua kerabat dekat dan saudara yang secara kebetulan ataupun tidak ada yang bekerja untuk Cassetti. Mereka mengatur jadwal untuk menaiki kereta Orient Express bersama-sama. Dengan memainkan perannya masing-masing, mereka bisa mengelabui Poirot, membuat kasus itu seakan-akan misterius dan tak dapat dipecahkan bahkan oleh detektif terhebat sekalipun. Mereka semua membunuh Cassetti dengan membiusnya terlebih dahulu. Cassetti yang tertidur dibekap oleh Caroline dan ditusuk secara bergantian oleh semua penumpang. Rasa dendam dan bersalah dari 12 orang itu pun terbayarkan dengan kematian Cassetti. Kasus pembunuhan yang sangat pelik. Di balik kematian Cassetti, rupanya ada upaya untuk menegakkan keadilan atas kenyataan yang sangat pahit. Tersangka penculikan Daisy bisa hidup bebas selama bertahun-tahun, sedangkan orang tak bersalah yang harus menanggung semua perbuatan jahat Cassetti. Poirot pun menawarkan pada Caroline sebuah pistol. Ia meminta Caroline untuk menembakkan pistol itu ke arah Poirot. Meski Poirot tahu ini adalah sebuah keadilan, tapi Poirot tak sanggup berbohong apalagi jika harus menutupi kasus pembunuhan itu. Tentu Poirot akan mengungkapkan yang sebenarnya saat tiba di London nanti. Mengetahui hal itu, Caroline segera mengambil pistol itu dan mengarahkannya kepada Caroline sendiri. Pelatuk ditarik dan ya, pelurunya kosong. Poirot semakin iba dengan keluarga Armstrong, seorang kolonel terkenal yang pernah mengirimkan surat permintaan bantuan pada Poirot sebelum dirinya sendiri yang bunuh diri. Mereka semua kembali ke kereta. Poirot menawarkan dua solusi, yaitu mereka semua memberikan saksi bahwa ada gerombolan orang tak dikenal menyelinap di dalam kereta dan membunuh Rasset, atau mereka semua menyerahkan diri atas perbuatannya. Setelah malam-malam panjang, Poirot pun menghubungi polisi setempat yang memberitahukan bahwa ada orang yang meninggal di dalam kereta. Kali ini, Poirot memilih untuk melindungi mereka semua. Poirot mengatakan bahwa ada penyusup yang menyelinap ke dalam kereta. Penyusup itu membunuh Rasset dan berhasil melarikan diri saat kereta mengalami aksiden. Untuk menghapus jejak, Poirot turun di stasiun Bourke sekaligus menurunkan mayat Cassetti di sana. Ya, para penumpang melanjutkan perjalanannya menuju London. Mereka semua terbebas dari segala tuduhan pembunuhan. Sementara itu, Poirot langsung mendapatkan tawaran pekerjaan untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Sungai Nil, Mesir. Dan film pun berakhir. Seperti kisah Cinderella, kasus pembunuhan di Orient Express ini menjadi cerita rakyat yang melegenda di dunia perdetektifan barat. Film Murder on the Orient Express 2017 ini adalah remake dari film yang sama di tahun 1974. Selain itu, film ini juga pernah di-remake sebelumnya pada tahun 2001, 2006, dan 2010. Novel hasil karya penulis terkenal Agatha Christie ini memang perlu diacungi 5 jempol. Ending yang tak terduga dan karakter tokoh yang dominan membuat jalan ceritanya semakin greget. Penonton dipaksa untuk menduga-duga siapakah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Bagi kalian yang ingin menonton film ini, Bang Supe sarankan untuk mencari tahu seluk-beluk setiap karakternya. Film yang diadaptasi dari novel panjang ini kurang lengkap dalam membungkus isi novelnya. Apa boleh buat, 286 halaman tidak akan cukup bila dirangkum ke dalam satu sequel film yang berdurasi kurang dari 120 menit ini. Sayangnya lagi, sudut pandang Cassetti sama sekali tidak diperlihatkan dalam film ini. Apa motif Cassetti menculik Anna Armstrong dan bagaimana perjalanannya pasca penculikan terjadi? Gimana, sudah penasaran dengan kisah lengkapnya? Sebelum mengakhiri video ini, ada satu makna tersirat yang ingin disampaikan dari film ini, yaitu untuk menjaga suatu keadilan. Terkadang kita harus menutupi sebuah kebenaran, bahkan melupakan kebenaran itu dan meniadakan keberadaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.